Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalahi orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sampai masalah jahiliyah yang ke-57 dan 58 ya. Masalah 57, yaitu tahriful kalimi an mawadhi'ihi walayyul alsinati bil kitab. Masalah jahiliyah yang ke-57 dan 58, langsung dua di sini. Yakni orang-orang jahiliyah mengubah kalimat dari tempatnya, mengubah perkataan dari tempatnya, dan memutar-mutar lisan mereka dalam masalah kitab. Artinya mereka memutar lisan, artinya apa? Memanipulasi istilahnya gitu, isi Alkitab. Nah itu. Ini sifat jahiliyah yang ke-57 dan 58. Pertama, mereka mengubah perkataan dari tempatnya. Lalu kedua, mereka memanipulasi isi Alkitab. Ya, sebenarnya hampir sama. Mengubah kalimat dari tempatnya ini manipulasi namanya kan, artinya pembohongan ya. Nah, itu sama saja. Makanya di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menggabungkan dua masalah ini, tidak dibedakan. Nah, ini sifat orang jahiliyah. Mereka suka mengubah-ubah kalimat dari tempatnya, dan mereka suka memutarbalikkan isi Alkitab. Alkitab maksudnya kitab suci mereka ya. Nah, berarti yang suka memutar-mutar kitab suci ini orang apa zaman jahiliyah? Yahudi, Nasara, atau orang musyrik? Mana kira-kira? Orang musyrik mungkin nggak harus mengubah isi kitab suci? Mungkin? Hah? Nggak tahu. Mungkin deh. Mungkin nggak? Musyrik Arab, Abu Jahal, Abu Lahab mengubah kitab suci? Mungkin? Mereka nggak punya kitab, nggak mungkin diubah-ubah. Yang mungkin dua jenis ini, Yahudi atau Nasara ya. Tapi yang paling terkenal Yahudi, bukan Nasara ya. Ya, kita baca syarahnya, penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan di sini. Tahriful kalimi an mawadhi'ihi huwa taghyiru hurufihi aw sarfihi an ma'nahu. Nah, ini yang namanya mengubah kalimat dari tempatnya, maksudnya apa? Mengubah hurufnya atau membelokkan maknanya. Jadi kalimat dalam kitab suci bisa jadi hurufnya diubah atau hurufnya dibiarkan, tapi tafsirnya dibelokkan gitu. Hurufnya bisa jadi diubah, kalaupun tidak diubah hurufnya dibiarkan, tapi maknanya dibelokkan. Nah, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Siapa orang jahiliyah di sini? Maksudnya ahli kitab, Yahudi dan Nasara ya. Dan yang lebih ahli lagi di antara dua ini yaitu Yahudi ya. Kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Fa ahlul kitab min hirfatihimil khabithah annahum yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Orang-orang ahli kitab di antara keahlian mereka yang rusak, yang buruk, yaitu mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Ini kebiasaan ahli kitab. Keahlian mereka yaitu mengubah-ubah kalimat dari tempatnya. Dengan cara apa? Imma bitaghyiri al-fabi, bisa dengan mengubah lafalnya, huruf-hurufnya diubah.
Wa imma bitaghyiri ma'ani, dan bisa juga kalau hurufnya tidak dirubah, yang diubah adalah maknanya, dibelokkan. Wa tafsiru bi ghairi tafsiri, dengan cara kamu menafsirkan selain dengan tafsir yang sebenarnya. Yang harusnya tafsir begini dibelokkan ke tafsir yang lain. Nah, ini namanya mengubah kalimat dari tempatnya. Nah, ini kebiasaan orang Yahudi yang terkenal ya. Jadi orang Yahudi, kenapa orang Yahudi banyak dinukil dalam beberapa kitab sejarah, mereka ini sering mengubah-ubah isi Alkitab. Bahkan Allah sebutkan dalam surat Al-Imran, mereka ketika mengubah isi Alkitab, mereka mengatakan huwa min indillah, ini dari sisi Allah. Maka Allah katakan huwa min indillah, itu padahal bukan dari sisi Allah. Jadi mereka ngarang lalu menyatakan ini dari Allah, padahal bukan dari Allah. Nah, ini kebiasaan orang-orang ahli kitab ya, orang Yahudi. Jadi mereka sering mengubah-ubah kalimat dari tempatnya. Pertama dengan cara mengubah hurufnya, atau hurufnya dibiarkan tapi maknanya dibelokkan. Nah, contoh mengubah hurufnya seperti firman perintah Allah kepada orang Yahudi untuk memasuki Baitul Maqdis, Palestina. Karena Allah Nabi Musa menyatakan bahwa itu adalah al-ardul muqaddasah, itu adalah tanah suci yang sudah dijanjikan untuk kalian. Dijanjikan untuk siapa? Orang Yahudi. No, berarti benar sekarang Israel. Nah juga dulu kita katakan iya memang tanah suci ini dijanjikan untuk kaum Yahudi. Cuma kaum Yahudi di zaman Nabi Musa, mereka kafir apa beriman? Beriman. Maka mereka pantas untuk mendapatkan tanah Palestina. Adapun kaum Yahudi sekarang, mayoritas mereka Muslim apa kafir? Kafir. Maka mereka tidak layak menempati tanah Palestina. Tanah Palestina hanya untuk orang-orang yang hamba-hamba Allah yang bertakwa, ya, bukan orang kafir. Ya, ini Bapak ya. Karena orang-orang Yahudi sekarang mereka mengulang-ulang masalah itu. Ini adalah tanah suci yang sudah dijanjikan untuk kami bangsa Yahudi. Sehingga akhirnya mereka dengan alasan itu mereka menyerobot tanah orang-orang Palestina. Dengan alasan ini tanah kami sebenarnya, bukan tanah kalian. Nah ini Bapak ya, keliru. Kita katakan orang Yahudi, Bani Israel di zaman Nabi Musa yang berhak atas tanah Palestina karena mereka satu-satunya Muslim ketika itu. Adapun zaman sekarang mereka tidak berhak, Bapak ya. Yang berhak hanyalah hamba Allah yang bertakwa, yaitu orang Muslim, bukan orang kafir. Nah kita kembali, jadi orang Yahudi ini ketika itu disuruh oleh Allah lewat Nabi Musa untuk memasuki Baitul Maqdis, tanah Palestina, Al-Quds sebenarnya sekarang. Disuruh masuki Baitul Maqdis sambil mengucapkan hittah. Itu ampunan, artinya ya Allah berilah kami ampunan. Masuk ke tanah Palestina dengan mengatakan ya Allah berilah kami ampunan. Artinya ini nikmat Allah, disyukuri dengan apa? Minta ampun, karena bisa jadi banyak dosa. Makanya masukilah tanah Palestina dengan bersyukur sambil minta ampun. Nah Allah nyuruh masuki Baitul Maqdis Palestina dengan mengucapkan hittah, kami minta ampun. Tapi orang Yahudi, nah ini kebiasaan Bani Israel, nggak bersyukur. Ketika disuruh mengucapkan hittah minta ampun, mereka tambah huruf nun, jadi hittah gandum. Artinya ya Allah kami minta gandum. Harusnya minta ampun malah minta gandum. Kan ini namanya kurang ajar kan? Allah sudah nyuruh mereka masuk ke tanah Palestina, kalian bisa masuk itu dengan enak. Ini nikmat Allah, syukuri sambil minta ampun. Ya Allah kami minta ampun, malah tambah nun, jadi kami minta gandum. Nah ini Bapak ya, ini orang-orang Yahudi ya, mereka biasa, ini keahlian mereka mengubah-ubah perintah Allah. Hittah jadi hittah ditambah nun ya. Nah ini huruf. Nah begitu juga maknanya. Kalau maknanya lebih banyak lagi. Misalkan ada ayat yang berbunyi begini, hurufnya tidak diubah, tapi maknanya yang benar maknanya begini. Padahal yang dimaksudkan A, tapi mereka bilang B. Nah ini kebiasaan orang-orang Yahudi juga Bapak ya. Dan ada banyak Bapak ya.
ini apa istilahnya perbuatan orang Yahudi yang seperti ini banyak. Dan orang Yahudi, mereka orang berilmu sebenarnya. Mereka tahu kenabian Nabi Muhammad SAW tertulis dalam kitab suci mereka, tapi mereka tutup-tutupi. Mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW Nabi, cuma mereka mengira ternyata nabinya dari kalangan bangsa Arab. Mereka mengira Nabi akhir zaman, Nabi terakhir adalah dari bangsa Yahudi. Ketika tahu dari bangsa Arab, mereka langsung. Makanya itu kenapa bangsa Yahudi, Bani Israel, hijrah dari Syam sampai ke Madinah, tujuannya untuk menjemput Nabi akhir zaman, Nabi terakhir. Mereka ingin bergabung dengan Nabi terakhir zaman. Namun ketika ditunggu-tunggu, yang muncul katanya dari Mekah, nyampe Madinah, lah ternyata bangsa Arab. Dia orang Arab. Sedangkan orang Yahudi nganggap orang Arab rendah, primitif, terbelakang, 3T. Nah itu ya. Jadi mereka menganggap itu. Nah, jadi mereka mengira Nabi terakhir itu dari bangsa Yahudi, ternyata dari bangsa Arab. Mereka pun tolak. Makanya Bapak, banyak dari, bukan banyak, ada beberapa orang Yahudi yang akhirnya masuk Islam. Di antaranya Abdullah bin Salam, dia masuk Islam. Karena dia tahu dalam kitab Taurat bahwa Nabi akhir zaman muncul di sini sifatnya seperti ini. Nah, dia beriman, tapi mayoritasnya tidak beriman. Karena apa? Fanatik suku, fanatik bangsa, fanatik keras. Makanya Bapak hindarilah fanatik kesukuan, kebangsaan. Itu sifat jahiliyah. Itulah yang menyebabkan orang Yahudi tidak mau masuk Islam, karena Nabi yang mereka harapkan ternyata dari bangsa yang mereka anggap rendah. Nah ini ya, jadi Abdullah bin Salam ini ulamanya Yahudi. Ketika dia baca kitab suci Taurat, dia dapati ini sifat Nabi akhir zaman di sini-sini. Nah dia lihat Nabi Muhammad, oh ya inilah Nabi. Dia pun masuk Islam. Fanatiknya dia nggak punya fanatik kesukuan. Dia hanya fanatik pada kebenaran. Akhirnya dia masuk Islam. Sedangkan kaumnya tidak masuk Islam. Nah, makanya ketika Abdullah bin Salam masuk Islam, awalnya dia menyembunyikan keislaman dia. Dia pesan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ini pemuka agama mereka, tokoh agama mereka. Jangan ceritakan keislaman saya kepada mereka. Tolong sembunyikan dulu." Nah, akhirnya sembunyikan. Nah, suatu hari Abdullah bin Salam ada di rumah Nabi. Orang Yahudi datang. Nah, disitulah Abdullah bin Salam berkata pada Nabi, "Wahai Nabi, coba tanyakan kepada mereka tentang diriku." Jadi Rasulullah di depan pintu, Abdullah bin Salam di belakang pintu. Sembunyi istilahnya gitu. Nah, disitulah Rasulullah Nabi SAW bertanya kepada orang Yahudi yang ada di Madinah, karena banyak waktu itu. Apa pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Siapa Abdullah bin Salam? Tokoh agama mereka kan? Maka apa jawabannya orang Yahudi? Oh, dia itu seorang yang mulia dan anak orang yang mulia. Dia seorang panutan kami dan anak dari panutan kami. Artinya dia yang mulia dan ayahnya pun mulia. Orang panutan dari kalangan orang Yahudi itu. Nah, maka Nabi bertanya lagi, menurut kalian wahai kaum Yahudi, mungkinkah Abdullah bin Salam masuk Islam? Jelas sama saya. Ini Abdullah bin Salam di balik pintu nih, dia di belakang. Rasulullah di depan pintu. Nanya kepada orang Yahudi, mungkinkah Abdullah bin Salam itu masuk Islam? Tadi kalian menyebutkan dia itu orang yang mulia dan anaknya orang yang mulia. Dia pemuka, seorang panutan dan anaknya seorang panutan. Kira-kira menurut kalian mungkinkah Abdullah bin Salam masuk Islam? Maka orang Yahudi, oh nggak mungkin. Orang berilmu masa masuk Islam? Yang masuk Islam hanya orang ya gitu, dianggap orang bodoh gitu, nggak mungkin gitu. Nah, ketika itulah Abdullah bin Salam keluar dari pintu lalu menyatakan, wahai kaumku, masuk Islamlah, berimanlah kepada Nabi akhir zaman, Nabi terakhir. Maka apa reaksi kaum Yahudi? Dia itu orang bodoh dan anak orang bodoh dianggap kami. Langsung berubah. Tadinya dipuji-puji, setelah itu dicaci maki. Nah ini orang Yahudi seperti itu. Mereka menolak kebenaran karena fanatisme kesukuan, ya, fanatisme bangsa mereka. Nah ini sifat tercela, Bapak ya.
Itu Abdullah bin Salam. Jadi sebenarnya orang Yahudi mengetahui tentang Nabi kita, Nabi akhir zaman. Maka Imam Ibnul Qayyim pernah berdebat dengan ulama Yahudi. Ini beliau sebutkan dalam kitab Hidayatul Hayara fi Ajwibati 'ala Nasara. Kalau tidak salah gitu ya. Hidayah petunjuk bagi orang yang bingung, yaitu jawaban bagi orang-orang Nasrani. Nah, itu di situ beliau menyebutkan, beliau pernah berdebat dengan seorang rabi Yahudi. Rabi Yahudi itu bisa dibilang ulamanya Yahudi, ustaz Yahudi. Dalam perdebatannya, Imam Al-Qayyim setelah menyebutkan beberapa alasan, beliau langsung men-skat orang ulama Yahudi ini. Celakalah kalian. Kenapa kalian tidak mau masuk Islam? Padahal kalian tahu bahwa Muhammad adalah Nabi dan Rasul. Jadi sebelumnya debat dulu, di akhir debatnya Imam Al-Qayyim men-skat ini. Celaka kamu. Bagaimana kamu tidak mau beriman kepada Muhammad? Padahal kalian tahu bahwa dia seorang Nabi dan Rasul. Maka apa jawaban Rabi Yahudi ini, ulama Yahudi ini? Dia menjawab, iya, memang dia seorang Nabi. Memang dia seorang Rasul. Tapi untuk bangsa Arab, bukan untuk bangsa kami. Nah, ujung-ujungnya gitu. Fanatisme syukuran. Nah, itu apa ya? Jadi mereka sebenarnya tahu tentang kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad SAW, cuma karena fanatisme kebangsaan, kesukuan mereka tolak kebenaran. Nah ini ya, dan masih banyak lagi istilahnya apa, kebatilan orang Yahudi. Yang kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan, fakullu man harrafa kalam Allah fa innahu ala madhhabi ahli jahiliyah. Nah ini, setiap orang yang menyelewengkan perkataan Allah Al-Quran, setiap orang yang menyelewengkan Al-Quran, maka dia mengikuti madhabnya orang-orang jahiliyah. Jadi kalau ada orang ayat Al-Quran diselewengkan, ini mengikuti madhabnya orang jahiliyah. Dan alangkah banyaknya orang seperti itu. Oh ya, contohnya ada orang yang menyatakan, udah sholat tuh nggak perlu sholat kita, yang penting ingat Allah, yang penting eling katanya. Kenapa? Apa dalilnya? Wa aqimis sholata lidzikri. Pakai dalil juga. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Untuk mengingat siapa? Allah. Ya sudah, kalau ingat Allah nggak perlu sholat katanya. Ini kan penyelewengan terhadap ayat-ayat Allah. Nah, ini ada di zaman sekarang. Aneh-aneh ya. Pokoknya siapapun yang menyelewengkan Al-Quran, membelokkan maknanya dari makna sebenarnya, dia ngikuti orang-orang jahiliyah. Lalu kata Syekh, wa kullu ahlil batili wal mukhalifina lil Islam minal firaqid dhalah al-muntasibah ila Islam tuharrifun nusus lituwafiqu maqasidaha wa madahibaha. Nah ini, setiap para pengikut, orang-orang sesat dan yang menyalahi Islam dari sekte-sekte sesat yang mengaku mengikuti Islam, mereka semua membelokkan, menyelewengkan nas-nas Al-Quran dan hadis. Setiap sekte sesat yang ada dalam Islam, Jahmiyah, Mu'tazilah dan semacamnya, mereka semua membelokkan nas-nas Al-Quran dan hadis. Untuk apa? Lituwafiqu maqasidaha wa madahibaha. Mereka belokkan Al-Quran dan hadis supaya sesuai dengan tujuan dan pemikiran mereka. Sawa'un harraful alfaz atau harraful ma'ani. Nah ini, baik mereka belokkan ininya, lafalnya, hurufnya, atau mereka belokkan maknanya. Ya seperti orang Yahudi. Jadi sekte-sekte sesat mereka pertama nih penyelewengannya, hurufnya diubah atau hurufnya dibiarkan, tapi maknanya dibelokkan. Ya contohnya seperti Jahmiyah, Mu'tazilah. Seperti yang sudah kita bahas, Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih, istawa di 'arsy. Istawa kalau kita lihat dalam Al-Quran terjemahan bersemayam di atas arsy, jelas menunjukkan Allah di atas arsy. Istawa itu di atas arsy ya. Nah cuma orang Jahmiyah sama Mu'tazilah nggak bisa menerima ayat ini apa adanya. Kenapa? Karena bertentangan dengan pemikiran mereka. Mereka menolak ketinggian Allah, mereka menyatakan Allah di mana-mana. Terus di mana ayat ini? Akhirnya yang harusnya istawa
ditambah lam. Ar-Rahman istaula 'alal 'arsy. Tuhan yang Maha Pengasih istaula. Kalau istawa tinggi di atas, istaula menguasai 'arsy. Sama tidak Arsmanto? Allah di atas 'arsy dengan Allah menguasai 'arsy. Sama tidak? Beda kan? Kenapa mereka ditambah lam jadi menguasai? Karena kalau menguasai tidak mesti di atas, ya kan? Kan gitu kan? Jadi supaya sesuai dengan pemikiran mereka dikasih lam, apa? Artinya istawa jadi istaula. Nah, berarti ini serupa dengan apa? Orang Yahudi ketika disuruh mengatakan pintok, minta ampun, dikasih nur, pintok, minta gandum. Sama kan? Yang satu ditambah nun, kalau orang Yahudi nambah nun, kalau orang Jamiah nambah lam. Istawa jadi istaula. Nah ini mereka mengubah ayat Al-Quran dengan huruf-hurufnya diubah supaya sesuai dengan tujuan mereka. Nah ini Bapak ya, contoh lain. Mereka akan mengubah harokat. Contohnya apa? Dalam ayat Al-Quran, dalam surat An-Nisa, wa kallamallahu Musa taklima. Lihat di An-Nisa ada di situ. Allah mengajak bicara Musa dengan pembicaraan sebenarnya. Allah mengajak bicara Musa. Berarti Allah berbicara tidak? Hah? Mengajak bicara, berarti bicara tidak? Harus nonton. Bicara? Bicara kan? Enggak bicara. Allah mengajak bicara. Berarti bicara tidak Allah dengan Nabi Musa? Bicara lah, jelas, maknanya jelas kan? Nah, tapi orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, ayat ini nggak bisa mereka terima apa adanya. Mereka panas membaca ini. Wah, Allah ngajak bicara Nabi Musa, bicara, manusia bicara, Allah bicara. Berarti Allah serupa dengan makhluk. Nggak mungkin Allah bicara. Terus bagaimana ayatnya? Mereka ubah harakatnya. Karena ayatnya wa kallamallahu Musa. Di sini Allah sebagai fa'il pelaku. Allah mengajak bicara Musa. Pelakunya siapa? Allah kan? Nah, akhirnya Jahmiyah, kalau ayat ini dibiarkan apa adanya, bertentangan dengan pemikiran mereka. Akhirnya apa? Diubah harakatnya. Jadi wa kallamallahu Musa taklima. Musa mengajak bicara Allah. Yang harusnya Allah mengajak bicara, jadi Musa mengajak bicara Allah. Jelas ya? Karena mereka menolak sifat berbicara bagi Allah. Jadi kata mereka, wah, kalau harakatnya wa kallamallahu Musa, Allah mengajak bicara Musa. Wah, berarti Allah bicara. Allah nggak mungkin punya sifat bicara. Akhirnya diubah harakatnya. Yang harusnya wa kallamallahu jadi wa kallamallahu Musa. Musa mengajak bicara Allah. Ini yang ngajak bicara Musa, bukan Allah, kata mereka. Nah, ini namanya ngikuti kebiasaan orang Yahudi yang suka mengubah huruf atau harokat, Bapak ya. Nah, Ahlussunnah nggak seperti itu. Kalau kita mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, biarkan ayat Al-Quran apa adanya. Jangan diubah-ubah supaya sesuai dengan akal kita dan logika atau pemikiran kita. Orang yang sudah nggak bisa menerima Al-Quran hadits sahih sebagaimana adanya, ini menunjukkan orang tersebut berpenyakit. Berpenyakit, baca Al-Quran nggak bisa menerima apa adanya, membaca hadits sahih nggak bisa menerima apa adanya. Ini menunjukkan orang seperti ini berpenyakit. Nah ini Bapak ya, itu orang-orang tadi orang Jahmiyah Mu'tazilah. Jadi mereka mengubah hurufnya, lafalnya. Hurufnya ada yang dihilangkan atau ditambah atau harokatnya diubah ya. Atau semuanya dibiarkan apa adanya tapi maknanya dibelokkan. Ini juga sangat banyak Bapak ya, sangat banyak. Mungkin kalau sekarang disebutkan harus cukup waktu ya teman-teman. Insya Allah saat kalau kita nyinggung masalah itu kita bahas ya. Jadi ini kebiasaan orang jahiliyah Bapak ya, yang ditiru oleh sekte-sekte sesat yang ada di tubuh umat Islam. Mereka membelokkan, mengubah kalamullah, mengubah Al-Quran. Bisa jadi yang diubah adalah hurufnya atau apa? Maknanya. Hurufnya dibiarkan tapi maknanya dibelokkan. Fahadha min mirathi ahlil jahiliyah. Ini termasuk warisan orang-orang jahiliyah. Apa warisannya tadi? Ngubah-ngubah isi kalamullah, isi kitab Allah. Apa ya?
Kok yang disebutkan kalamullah? Kenapa nggak disebutkan hadis? Kenapa kira-kira? Kenapa yang disebutkan Al-Quran? Nggak disebutkan hadis? Karena apa? Kalau hadis hampir mereka semua satu nolak hadis. Jahmiyah dalam masalah Mu'tazilah dalam masalah akidah mereka nggak terima hadis. Mereka tolak. Nah, tapi kalau misalkan sebagian sekte ada yang terima, tapi kebanyakan mereka nolak hadis. Mereka maunya pakai ayat Al-Quran atau hadis yang menurut mereka mutawatir. Tapi kenyataannya kalau nggak sesuai dengan ini mereka tolak. Nah ini Bapak ya, ini orang-orang sesat ya. Sedangkan kalau kita mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, terimalah Al-Quran dan hadis. Apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya terima. Kalau memang itu sahih, ya. Kalau memang itu sahih terima. Kalau tidak sahih, baru apa ditolak. Tapi kalau sahih sampai kepada Rasulullah terima. Walaupun akal kita belum menangkapnya. Bukan berarti ayatnya salah, bisa jadi akal kita yang belum nempel. Makanya kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau akal kita bertentangan dengan hadis, ini bukan Al-Quran ya, kalau Al-Quran nggak bisa ditolak sama sekali, karena Al-Quran pasti benar. Nah, tapi kalau misalkan kita baca hadis, lalu akal kita sepertinya bertentangan dengan hadis, maka ada dua kemungkinan. Bisa jadi hadisnya tidak sahih, tidak benar, atau akal kita yang tidak benar. Itu aja. Nah, misalnya kita baca suatu hadis, kok hadisnya aneh ya bagi akal saya, dicek sanadnya. Kalau ternyata hadisnya dhaif, ya udah kita tolak. Jelas ya. Tapi kalau kita baca hadis, kok ini hadisnya kayaknya nggak nyambung dengan akal saya, saya cek, kok ternyata ada dalam Sahih Bukhari, kitab paling sahih setelah Al-Quran. Berarti yang berpenyakit bukan hadisnya, tapi akal kita. Maka ada dua kemungkinan saja. Kalau kita baca hadis ini, lalu bertentangan akal kita, ada dua kemungkinan saja. Bisa jadi penyakitnya ada hadis tersebut, atau pada akal kita. Kalau ada hadis tersebut, artinya hadisnya tidak sahih, tidak sampai Nabi. Tapi kalau hadisnya ternyata sahih dan bertentangan akal kita, berarti akal kita yang tidak sehat, perlu diobati. Ya itu Bapak ya. Kita lanjut. Jadi kata Syekh ini, wajibul imanu bima anzalallahu ta'ala bi al-fadhi wa ma'ani wal 'amal bi muqtada min ghairi taghyirin wa tahrif. Nah ini. Yang wajib yaitu beriman kepada wahyu yang diturunkan Allah. Wahyu yang diturunkan Allah, baik lafalnya, huruf-hurufnya, wa ma'ani maupun maknanya. Jadi kita harus menerima hurufnya, maknanya, semuanya terima. Jangan dipilih-pilih ya. Dan beramal dengan konsekuensinya. Nah ini termasuk iman kepada wahyu yang Allah turunkan. Min ghairi taghyirin wa tahrif, tanpa mengubahnya dan membelokkannya. Hadza huwal wajib. Inilah yang wajib. Sawa'un wafaqa hawaka wa rabbataka aw khalafahuma. Baik itu bersesuai dengan seleramu, keinginanmu, atau menyelisihi seleramu dan keinginanmu. Jadi kita terima ayat Al-Quran, hadis. Kalau Al-Quran jelas lah. Kalau hadis cek, kalau misalnya hadisnya sahih, kita terima. Walaupun tidak sesuai dengan akal kita. Karena kalau sudah kita bahas tadi, kalau misalkan ada hadis sahih bertentangan akal kita, berarti yang bermasalah apa? Hadisnya atau akal kita. Karena hadis yang sahih, nas yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat. Nah ini perkataan Syekhul Islam. Jadi ini kaidah Bapak yang perlu kita ingat dan kita terus ingat. Akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan nas yang benar, yang sahih. Nas yang benar, yang sahih itu Al-Quran dan hadis yang sahih. Kalau misalkan kita punya akal sehat, nggak mungkin bertentangan ayat Al-Quran atau hadis yang sahih. Kalau misalkan akal kita bertentangan dengan hadis, kalau Al-Quran nggak mungkin. Dengan hadis, maka tadi sudah kita sebutkan, ada dua kemungkinan. Bisa jadi hadisnya tidak sehat, lemah, atau akal kita yang tidak sehat. Itu Bapak ya. Nah ini, lalu kata Syekh di sini, wal anu ashabul mabadi al-khabithah wal madahib al-batilah yulawuna a'naqan nususi al-waridati sahihah 'anil rasul wa yufassirunaha bi ghairi tafsiriha.
idza ajizu an raddiha wa takdzibiha. Nah ini, sekarang orang-orang yang mengikuti madhab-madhab yang buruk atau istilahnya pemikiran-pemikiran yang batil, mereka mempelintir nas-nas yang sahih dari Rasulullah. Jadi hadis yang udah sahih dipelintir supaya sesuai dengan keyakinan dan pemikiran mereka, lalu mereka menafsirkannya dengan selain tafsir yang sebenarnya kalau memang mereka tidak sanggup menolaknya. Jadi kadang ada sebagian orang Bapak nggak berani nolak hadis. Kalau nolak Al-Quran jelas mereka mikir-mikir kan. Nah, tapi kalau nolak hadis sebagian berani. Makanya ada yang namanya sekte Inkarus Sunnah, Quraniyun, artinya kami cuma berpegang pada Al-Quran, nggak ada hadis itu. Ada yang seperti itu, dan mereka masif dalam menyebarkan pemikiran mereka. Jadi saya masih ingat waktu dulu di Jakarta, waktu kuliah dulu, mereka ini orang Inkarus Sunnah, para penolak hadis ini, mereka ini waktu itu saya berapa kali masuk ke ATM, mereka sampai ada orang bagikan ini apa sejenis politik kecil. Mereka bagi-bagikan setiap ATM, kalau ada orang masuk ATM dibagikan. Semangat sekali menyebarkan kesesatan mereka. Pas saya baca apa sih nomor isinya semua ayat Al-Quran. Jadi mereka cuma nerima ayat Al-Quran, nggak nerima hadis Nabi. Tapi kalau kita tanya kepada mereka, yaudah kalian berpegang teguh pada Al-Quran? Iya. Saya mau nanya, ada tidak ayat Al-Quran yang menyebutkan sholat zuhur 4 rakaat? Nah, ketika ditanya gitu, bagaimana kira-kira? Mana itu ayatnya? Nggak tahu. Nah, yaudah kalau dulu ada sholat asar 4 rakaat, ada nggak ayatnya? Baca, nggak ada ya. Nah, kalau gitu memang nggak ada. Coba dalam sholat kita ngangkat tangan setentang bahu atau setengah telinga, ada tidak ayatnya? Cari-cari, nggak ada. Nah, terus kalian ikuti siapa? Ya kan gitu kan? Itu menunjukkan mereka ngakunya ikuti Al-Quran dan ikuti hadis, kenyataannya mereka butuh hadis. Makanya Bapak, yang seharusnya kita lakukan seorang muslim itu berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis dengan sunnah. Gak cukup dengan Al-Quran, karena Al-Quran ada ayat-ayat yang masih mujmal, global, umum, dan dijelaskan dalam hadis. Kalau sekedar dengan Al-Quran bingung. Contohnya Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah, wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan mereka. Pencuri dalam Al-Quran hukumannya dipotong tangannya. Dipotong tangannya mana? Ada mana? Tangan kan segini ya? Segini berarti? Terus segini? Terus segini? Terus segini? Kalau kita pakai Al-Quran gimana ya? Nggak tahu, dipotong tangan atau potong lagi. Nah, itu dalam Al-Quran. Tapi dalam hadis disebutkan ada sahih yang dipotong ke ini. Seandainya kita cuma pakai Al-Quran, bisa jadi yang dipotong ini kan? Nah, itu menunjukkan kita butuh hadis, ya. Nah, tapi kelompok Inkarus Sunnah tadi nggak pakai hadis. Saya baca buletinnya isinya ayat Al-Quran semua. Dan mereka menyebarkan pemikiran mereka dengan masif di ATM mereka bagi-bagi. Nah, mereka semangat menyebarkan kesesatan mereka. Maka kita harusnya lebih semangat menyayangi mereka, Bapak ya. Nah, itu Bapak ya. Itu contoh orang-orang, mereka ada yang sebagian nolak hadis seperti Inkarus Sunnah, tapi ada juga yang nggak berani nolak hadis, terutama hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Mereka mikir-mikir, tapi ini hadisnya dalam Sahih Bukhari Muslim, kata umat Islam, mayoritas umat Islam, ini hadisnya sahih setelah Al-Quran, tapi hadis ini nggak bertentangan dengan akal saya. Kalau diterima, nanti saya dianggap sesat. Gimana ya? Wah, akhirnya apa? Ditolak nggak berani atau apa? Dibelokkan maknanya. Nah, ini juga kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kayak kata Syekh, wa hadhihi thariqatun min thara'iqi ahlil jahiliyah. Ini adalah salah satu cara orang-orang jahiliyah, wa min thara'iqil yahud. Nah, itu. Dan ini salah satu cara orang-orang Yahudi, apa ya? Wal wajib al mukmin, yang wajib atas seorang mukmin, kata Syekh, an yahtarima kitabullah wa sunnati rasulih. Hendaknya dia memuliakan kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Rasulnya. Fayu'minu bihima lafdhan wa maknan.
dia harus beriman kepada keduanya, baik lafalnya, hurufnya maupun maknanya. Alama aradahullah wa arada rasuluh. Dia beriman kepada Al-Quran hadis sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan diinginkan oleh Rasulnya, bukan diinginkan oleh kita. Jadi ayatnya tafsirkan sesuai keinginan kita, enggak. Harus sesuai dengan keinginan Rasul dan Allah. Apa ya? Nah itu maksudnya. Dengan ini selesai. Ya, jadi ini sifat jahiliyah yang ke-57 dan 58. Mereka mengubah-ubah kalimat dalam kitab suci dari tempatnya dan mereka memanipulasi isi Alkitab. Ya, ini Bapak ya. Dan kita kalau mau lihat contoh seperti ini banyak di zaman sekarang. Bahkan sampai-sampai orang komunis juga PKI dulu menggunakan ayat Al-Quran untuk apa? Menakut-nakuti umat Islam. Mungkin Bapak pernah dengar ada kiai PKI dulu menggunakan ayat dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Kata dia, kalian umat Islam, kamu sholat. Allah berfirman, fawailul lil musallin. Celaka orang sholat. Berarti kamu celaka. Ini kebiasaan. Dia baca ayat ini tapi tidak dilanjutkan. Padahal yang celaka apa? Alladzina hum an sholatim sahun, yaitu orang yang lalai dari sholatnya, yaitu orang yang mengerjakan sholat di luar waktunya. Ini maksudnya. Tapi kiai PKI ini cuma pakai satu ayat aja, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Nah, jadi mereka pakai ayat ini untuk menyerang umat Islam. Nah, ini sifat orang jahiliyah ya. Mereka menafsirkan ayat sesuai dengan keinginan mereka, tidak membaca ayat sebelumnya dan setelahnya. Nah, Ahlussunnah tidak seperti itu, ya. Kita menerima semua kitab Allah. Kalau kita membaca suatu ayat, ingin memahaminya, lihat ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Nggak bisa dipotong-potong. Karena yang suka memotong-potong kitab Allah, itu siapa? Orang-orang Yahudi. Ya, mungkin cukup ya. So, pada pertemuan berikutnya kita lanjut sifat jahiliyah yang ke-59. Nah, ini penting nih. Judulnya saya bacakan, Talqibu ahlil huda was-shawab bis-shadi'ah wal hashawiyah. Nah, orang-orang jahiliyah biasa menggelari orang-orang yang mengikuti kebenaran dengan sebutan orang yang murtad atau orang-orang rendahan. Nah, mereka kalau melihat orang-orang yang ini yang dianggap sudah mengikuti kebenaran, mereka anggap ini orang yang sudah murtad dan orang hashawiyah, orang pinggiran, tidak penting. Nah, ini Bapak ya. Nah, ini soal ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.